Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang kehadirannya membuatmu ingin menjadi pribadi yang lebih baik, yang tanpa banyak bicara, hanya dengan sikapnya, mampu menggetarkan jiwa? Sahabatku, dialah Utsman bin Affan, lelaki yang membuat malaikat pun merasa malu. Utsman bin Affan, seorang bangsawan Quraisy dari Bani Umayyah. Namanya lengkap, Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Abdi Manaf. Ia bukan sekadar lelaki terhormat. Utsman adalah pribadi yang dianugerahi ketampanan, kekayaan yang melimpah, dan keimanan yang luar biasa. Tapi dari semua kelebihan itu, satu yang paling menonjol, rasa malu yang begitu dalam, hingga membuat Rasulullah dan para malaikat merasa segan padanya. Sifat malu Utsman bukan karena kurang percaya diri, tapi karena kesucian hatinya. Malunya bukan menjauh dari kebaikan, tapi justru mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia malu berbuat dosa. Ia malu melukai hati orang lain. Ia malu jika Allah murka padanya. Suatu hari, Rasulullah SAW beristirahat di rumah Aisyah. Dalam keadaan santai, paha atau betis beliau sedikit terbuka. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Rasulullah tetap tenang, mengizinkannya masuk dan berbincang hangat tanpa mengubah posisinya. Tak lama, Umar pun datang. Sama, Rasulullah tetap bersikap seperti sebelumnya. Namun, ketika Utsman meminta izin masuk, Rasulullah langsung duduk dan merapikan pakaiannya. Ketika Aisyah bertanya mengapa, Rasulullah menjawab dengan kalimat yang menggetarkan. Tidakkah aku merasa malu kepada seseorang yang para malaikat pun merasa malu kepadanya? Bayangkan, malaikat, makhluk yang tak pernah bermaksiat, tak pernah berdosa, merasa malu kepada Utsman bin Affan. Lalu, bagaimana dengan kita? Malu bukan satu-satunya keistimewaan Utsman. Rasulullah pernah bersabda, yang paling jujur dan pemalu di antara umatku adalah Utsman. Ia adalah pribadi yang jujur, tak pernah berkhianat. Ia tak menyimpan dendam, tak menyombongkan hartanya. Padahal, ia adalah salah satu orang terkaya di Madinah. Ketika pasukan Islam kekurangan perbekalan dalam perang Tabuk, Utsman datang membawa 100 ekor unta lengkap dengan muatan. Lalu ia kembali membawa 100 lagi, dan kemudian 100 lagi, 300 unta dalam satu hari. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak akan membahayakan Utsman apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Utsman bin Affan bukan hanya penghafal Al-Quran, ia juga pencinta dan penjaga kemurnian wahyu Allah. Di masa kekhalifahannya, ketika perbedaan bacaan mulai muncul di berbagai wilayah, Utsman mengambil langkah besar, membukukan Al-Quran dalam satu mushaf standar. Hingga hari ini, kita menyebut mushaf itu sebagai mushaf Utsmani. Jika hari ini kita bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang seragam di seluruh dunia, itu karena jasa lelaki pemalu ini. Utsman adalah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga semasa hidupnya. Ia adalah menantu Rasulullah, menikahi 2 putri Nabi, 1 setelah yang lain wafat, hingga dijuluki Dzul Nurain, pemilik 2 cahaya. Namun, hidup Utsman bukan tanpa luka. Di akhir hayatnya, ia dikepung oleh pemberontak, ditawari bantuan militer, tapi ia menolak. Ia tak ingin darah tertumpah di kota Nabi. Ia memilih dibunuh dalam keadaan berpuasa sambil membaca Al-Quran. Darahnya jatuh membasahi mushaf yang ia cintai.
Begitulah akhir hidup seorang pecinta Allah dan dicintai oleh Allah. Sahabatku, apakah kita masih merasa malu saat berbuat dosa? Apakah kita masih merasa malu ketika melalaikan sholat? Apakah kita masih punya rasa malu ketika melihat aurat diumbar, maksiat dinormalisasi, dan agama dijadikan bahan lelucon? Belajarlah dari Utsman bin Affan, yang malunya bukan kelemahan, tapi cahaya iman, yang hartanya bukan untuk sombong, tapi untuk Allah, yang jiwanya tak hanya dibasahi air wudhu, tapi juga dibasahi air mata, karena cinta kepada Al-Quran. Tidakkah aku malu kepada seseorang yang para malaikat pun malu kepadanya? Hadis riwayat Muslim. Semoga kita semua bisa meneladani akhlaknya, karena malu adalah cabang dari iman, dan iman adalah cahaya yang tak akan pernah padam dalam hati orang-orang yang tulus. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang mengenal Utsman bin Affan, sahabat yang membuat Rasulullah dan malaikat pun menundukkan pandangan. Tulis di kolom komentar, apa yang paling kamu kagumi dari Utsman bin Affan? Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya, hanya di Mukmin Studio Official.